Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Oke teman-teman, kita bertemu lagi, sharing lagi pada kesempatan kali ini. Tentunya kita adalah makhluk spiritual, makanya hidup kita harus berspiritual. Jangan sampai kita makhluk spiritual, kita tidak berspiritual. Ketika kita tidak berspiritual, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, hidup kita akan penuh dengan cobaan, akan penuh dengan masalah, bahkan masalah apapun termasuk finansial ya teman-teman. Oke, di dalam Islam ada pembelajaran yang dinamakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya teman-teman. Siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal sang Tuhannya, kan seperti itu ya. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus mengenal Tuhan kita? Nah, yang namanya mengenal berarti kita harus tahu Tuhan kita ada di mana. Kan seperti itu. Kita mau kenalan dengan seseorang nih, gitu ya. Ketika kita nggak tahu keberadaannya, kira-kira bisa nggak kita mengenal? Kita nggak tahu tuh alamatnya di mana. Bahkan kita tidak tahu tuh, misalkan kita kepengen ketemu sosok seorang yaitu Paijo, tapi kita tidak tahu tuh Paijonya siapa, kita tidak tahu Paijonya di mana, ciri-cirinya seperti apa, dan bahkan alamat tempatnya di mana. Kira-kira bisa nggak? Makanya yang paling utama, yang paling awal yang disanepkan oleh ajaran di Islam adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengetahui sebenarnya Tuhan itu di mana, ya gitu. Apakah Tuhan itu gaib gitu ya? Gaib ya mungkin bagi orang yang tidak belajar tentang ketuhanan ya gaib gitu. Padahal zat itu adalah zat, berarti kan materi juga gitu loh. Makanya apa? Kalau ada dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti di situ sudah berbentuk materi. Makanya ayo kita ketahui di mana letak Tuhan kita sehingga kita bisa mengetahui Tuhan kita, dan ketika kita sudah tahu, hidup kita akan dihidupi oleh sang Tuhan sendiri. Ya, di mana letak Tuhan? Oke, supaya hidup kita jadi hidup tentram, jadi hidup mulia, berkelimpahan, hidup damai, bahkan bisa kaya raya. Ya tentunya harus kita temui Tuhan kita. Nah, ternyata teman-teman, dari berbagai macam literasi pembelajaran bahwa ternyata Tuhan itu tempatnya di ars. Ya kan, ars itu arsun itu sebuah singgasana katanya. Ya, arsun itu maknanya adalah pusat ya, tapi bukan dagangan pusat ya. Ini maksudnya adalah pusat di mana tempat sang Tuhan. Kalau teman-teman masih menganggap bahwa Tuhan itu di atas, bahwa Tuhan itu jauh di luar diri kita, itu salah kaprah teman-teman. Ketika teman-teman memahami Tuhan yang model seperti itu, fix teman-teman pasti hidupnya bermasalah. Karena apa? Sebenarnya Tuhan itu adalah menghidupi diri kita. Yuk, dari pertama kita lihat bahwa ada wanahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Kalau urat nadi, urat leher kita ini benar-benar lengket berada di dalam diri kita gitu ya. Kalau tidak lebih jauh berarti di mana gitu. Makanya ada dalil juga la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Tuhan, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Ya berarti ya di mana kan gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin di aras teman-teman, arsun itu pusat, bumi itu bulat teman-teman. Emang segala sesuatu yang bulat itu ada pusatnya? Nggak ada. Bulat kok. Coba dicari. Pusatnya bola di mana? Pusatnya bola di mana? Pusatnya bola itu nggak ada karena dia bulat, karena dia lingkaran gitu. Nah, kalau kita ngomongin semesta, pusatnya semesta di mana? Ya nggak ada yang tahu karena pusat itu benar-benar sangat-sangat luas sekali. Bahkan galaksi itu ada beribu-ribu juta galaksi. Kehidupan dan lain-lain. Nah, ternyata yang mempunyai pusat itu adalah kehidupan kita. Nah, pusatnya hidup kita di mana? Yaitu di jantung, teman-teman. Di jantung. Makanya kalau kita sudah tahu pusatnya di jantung, pusat hidup di jantung, nah, Tuhan itu ya berada di situ. Kalau kita mampu menyentuh Tuhan kita,
ya. Kalau kita mampu menyentuh Tuhan kita, di situ kita akan diberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Selama ini teman-teman tidak pernah sowan, tidak pernah mendatangi Tuhan yang ada di dalam dirinya. Rata-rata semuanya mendatangi Tuhan yang ada di luar sana. Buktinya Anda yang masih beragama sudah berapa tahun menjalankan semua ibadah-ibadah ada agama Anda. Anda merasakankah kebahagiaan? Anda merasakankah ketenangan, kedamaian, bahkan merasakankah kemudahan, bahkan kekayaan? No. Pasti apalagi di zaman-zaman seperti ini. Saya yakin Anda tidak menemukan rasa-rasa itu. Dan rasa-rasa itu hanya bisa kita datangi Tuhan yang asli, bukan Tuhan buatan manusia. Jadi di dunia ini ada dua Tuhan ya teman-teman. Tuhan buatan manusia dan Tuhan yang asli. Tuhan yang asli tidak punya nama teman-teman. Kalau Tuhan yang buatan manusia itu punya nama. Teman-teman kalau salah Tuhan, ya udah selesai hidupnya. Makanya apa? Kita ketahui Tuhan dulu di mana, letaknya Tuhan, keberadaannya Tuhan di mana. Ternyata Tuhan berada di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid. Bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat leher, dan urat leher itu sangat dekat. Berarti di mana? Yaitu di jantung. Yuk kita lakukan yang namanya ilmu laku spiritual gitu ya. Makanya kenapa orang yang menjalankan spiritual akan mengenal Tuhannya, dan orang yang mengenal Tuhannya pasti hidupnya kaya. Karena apa? Kekayaan, kelimpahan, kebahagiaan adalah efek dari kita mengenal Sang Tuhan kita, dari kita mengetahui Tuhan kita, dan itu dari spiritual. Kalau teman-teman cuman mencari ilmu kelimpahan, cuman mencari ilmu kekayaan gitu ya, tapi tidak mengenal keberadaan Sang Tuhan, tidak tahu keberadaan Sang Tuhan, bahkan tidak pernah mendatangi Sang Tuhan, ya sifatnya kontemporer, hanya itu saja. Tetapi kalau teman-teman benar-benar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka teman-teman akan benar-benar menjadi bestinya Tuhan. Apapun yang diminta, bahkan yang tidak minta, akan diberikan oleh Sang Tuhan, karena Tuhan itu maha hidup, maha menghidupi, dan yang akan memberikan kehidupan kita selama-lamanya ketika kita sudah mengenal Sang Tuhan itu. Dan mengenal Sang Tuhan yaitu dengan mengetahui di mana keberadaan Tuhan. Ketika kita sudah mengetahui keberadaan Tuhan, yuk kita datangi. Setelah kita datangi, kita menyatu dengan Sang Tuhan, kita merasakan ketuhanan itu. Makanya kenapa teman-teman, para rasul, para nabi-nabi, mereka bermeditasi di tempat-tempat hening ya teman-teman. Karena hanya di tempat-tempat heninglah Tuhan itu berada. Lah, tempat keheningan kita di mana? Yaitu di jantung kita ini teman-teman. Makanya jantung, cakra jantung di dalam ilmu Jawa disebut dengan mandolo wening. Mandolo wening, keheningan. Makanya teman-teman harus menjalankan ilmu olah nafas supaya teman-teman benar-benar mengenal Sang Tuhan. Ketika teman-teman sudah mengenal Sang Tuhan, pasti hidupnya tentram, adem, ayem, dan mulia. Bahkan gak usah minta pun sudah dikasih. Itulah definisi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan Tuhan ada di dalam jantung kita ini. Tuhan tidak berada di atas sana. Tuhan tidak berada di timur, tidak berada di barat, bahkan tidak di sana. Tuhan tidak di mana-mana. Tuhan berada di dalam diri kita. Itulah Tuhan yang asli teman-teman. Karena apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya kita bersama Sang Tuhan. Oke? Dan Tuhan sudah manunggal kepada diri kita. Buktinya apa? Ada ilmu manunggal Gusti kelawan kawulo. Makanya Gusti merasuk ke dalam diri kita, kita bisa hidup dan kita dihidupi oleh Sang Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kalau kepingin sowan kepada Sang Tuhan, ikuti RK. Nanti saya akan ajarkan bagaimana rasanya hidup bersama Sang Tuhan itu benar-benar tenang, nyaman, dan bahagia. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sarankan pada kesempatan kali ini. Pasti kita hidup sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia.